Perkenalkan, nama saya Asa Monika, saya dari akuntansi B 2019 dengan NIM 72114191114. Kali ini dalam mata kuliah Sistem Informasi Manajemen saya akan membahas materi pada bab 4 mengenai pengguna dan pengembang sistem. Dukungan sistem informasi bagi organisasi. Sistem informasi dikembangkan dan digunakan dalam suatu organisasi bisnis. Terdapat informasi dan data lingkungan yang mencakup beberapa sistem informasi seperti sistem informasi pemasaran, produksi, keuangan, sumber daya manusia, dan sumber daya informasi yang kemudian dijadikan satu menjadi sistem informasi eksekutif. Sumber daya informasi terdiri atas peranti keras komputer, peranti lunak, spesialis informasi, pengguna, fasilitas, basis data, dan informasi. Sumber daya informasi yang terdapat di area-area pengguna merupakan tanggung jawab dari para manajer pada area pengguna. Dua contoh tersebut merupakan contoh dari peranti lunak dan peranti keras pada komputer. Spesialis informasi. Yang pertama ada analisis sistem. Spesialis ini bekerja dengan pengguna untuk mengembangkan sistem-sistem baru dan memperbaiki sistem-sistem yang sudah ada. Yang kedua yaitu administrator basis data, yaitu seorang spesialis informasi yang bertanggung jawab atas basis data. Lalu ada webmaster, yaitu seorang yang bertanggung jawab atas isi dan penyajian situs web perusahaan. Ada spesialis jaringan, yang bekerja dengan analisis sistem dan pengguna dalam membuat jaringan komunikasi data yang menyatukan sumber daya komputasi yang menyebar. Lalu ada programmer, menggunakan dokumentasi yang dibuat oleh sistem analisis untuk membuat kode program komputer yang mengubah data menjadi sebuah informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Lalu ada operator yang menjalankan komputasi berskala besar seperti komputer mainframe dan server. Kemudian ada end user computing atau EUC. Namun sebelum itu ada EUS, yaitu pengembangan sistem informasi baik sebagian atau keseluruhan oleh pengguna. EUC disebabkan oleh pengaruh utama. Ada 4 pengaruh, yaitu dampak pendidikan komputer, antrian layanan informasi, murahnya hardware, lalu software yang siap pakai. Keuntungan EUC yaitu menyamakan kemampuan dan tantangan, lalu ada mempersempit jarak komunikasi. Resiko EUC sasaran sistem buruk. Yang pertama, sasaran sistem yang dirancang didokumentasikan dengan buruk. Yang kedua, penggunaan sumber daya informasi yang tidak efisien. Yang ketiga, hilangnya integritas data, hilangnya keamanan, dan hilangnya kendali. Pengetahuan pengembangan sistem. Pengetahuan merupakan sesuatu yang dapat dipelajari, baik itu melalui mata kuliah formal ataupun melalui upaya sendiri seperti membaca dan mengamati. Pengetahuan yang memberikan kontribusi dalam pengembangan sistem antara lain computer literacy, information literacy, business fundamental, sistem teori, sistem development process, dan sistem modeling. Keahlian pengembangan sistem ada 4, yaitu communication skill atau skill dalam berkomunikasi, yang kedua analytical ability, creativity atau kreativitas, dan leadership atau kepemimpinan. Otomatisasi kantor. Office Automation atau OA meliputi sistem elektronik formal maupun informal yang terutama berhubungan dengan komunikasi informasi ke dan dari orang-orang di dalam maupun di luar perusahaan. Lalu ada virtual office atau kantor maya. Mengakui bahwa pekerjaan kantor dapat dilakukan hampir di semua lokasi geografis selama tempat kerja tersebut terhubung dengan satu atau lebih lokasi tetap perusahaan oleh suatu jenis kemampuan komunikasi elektronik. Terdapat 2 jenis virtual office. Yang pertama yaitu telecommunication atau terbatas pada melakukan pekerjaan di rumah, dan hoteling yaitu karyawan datang ke kantor bila mana dibutuhkan. Selanjutnya yaitu virtual organization, yaitu operasi keseluruhan perusahaan dirancang sedemikian rupa sehingga menjadi tidak terikat pada lokasi-lokasi fisik.
Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.